Selamat pagi anak-anak, good morning. Ya, senang berjumpa lagi bersama dengan kalian pagi hari ini di pertemuan awal semester 1 ya. Hari ini kita langsung saja bahas materi kita, yaitu chapter 1, yaitu preposition ya. Chapter 1 preposition. Namun sebelumnya Mister sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu mengenal jenis-jenis kata depan atau preposition. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan preposition atau kata depan di dalam segala aspek kehidupan ya. Nah, anak-anak, apa sih artinya preposition? Kalau kata preposition ini mungkin sudah sering kali kalian jumpai penjelasannya ya, bahkan juga di kelas-kelas yang kemarin sudah berapa kali muncul kata depan ini atau disebut dengan preposition. Preposition atau kata depan adalah sebuah kata ya yang digunakan untuk menghubungkan kata benda, kata ganti atau frase pada kata yang lainnya dalam sebuah kalimat. Preposition biasanya berupa kata-kata pendek dan ditempatkan langsung di depan kata benda. Dari gambar tersebut ya, di atas ini yang kalian lihat tadi chapter 1 itu yang beberapa contoh kata preposition atau kata letak benda yang digunakan pada kalimatnya ya. Baik anak-anak, coba kalian amati gambar ini ya. Gambar ini yaitu tentang preposition ya. Ya, yang pertama gambarnya itu adalah posisi boneka itu ya, atau kucing itu ya mungkin, itu berada di atas kotak atau berada di atas kardus. Dalam bahasa Inggris disebut on. Nah, kalau kita buatkan kalimatnya ini adalah the cat is on the box, di atas. Jadi posisinya permukaan benda yang di bawahnya itu bersentuhan langsung, menempel langsung dengan permukaan benda yang ada di atas permukaan itu. Itu disebut dengan on dalam bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia di atas ya, di atas semua. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah in. In itu di mana posisi dari kucing itu berada di dalam kotak. Jadi dalam bahasa Inggris disebut in. The cat is in the box. Berada di dalam kotak. Ya. Kemudian next picture, gambar berikutnya adalah posisi dari kucing itu di atas kotak ya, atau di atas kardus, tetapi ada space ya. Jadi istilahnya menggantung. Jadi permukaan meja box itu dengan undernya kucing itu tidak menempel, tidak menyentuh ke box. Jadi ada jarak, space. Jadi disebut dengan above ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut above. The cat is above the box. Atau kita berada dalam satu ruangan, the lamps above of us. Jadi lampu-lampu di atas kita ya. Jadi nggak sentuh langsung di kepala kita. Itu disebut dengan above. Kemudian behind. Behind itu berarti berada di belakang ya, di belakang benda ya. Jadi dalam gambar tersebut di mana kucing tersebut berada di belakang kardus. Jadi bahasa Inggrisnya the cat is behind the box ya. Kemudian between. Nah, between itu apa? Berada di antara dua benda yang mengapitinya. Jadi berada di antara dua ya. Between. Jadi seperti contohnya, tadi kucing itu berada di tengah-tengah antara dua kotak atau dua box.
Jadi ada lagi satu yang disebut dengan di antara, yaitu among. Ya, among itu berarti di antara banyak, ya. Jadi banyak benda yang mengapiti benda tersebut disebut dengan among, ya. Among. Jadi misalnya Susi sitting among of the class. Jadi berada atau duduk di antara satu kelas, ya. Kemudian in front of. In front of itu artinya berada di depan, ya, di depan, di antara yang lain. Kemudian under itu di bawah, ya. The cat is under the box. Under bisa sentuh permukaan, bisa juga jarak, under, ya. Kemudian ada yang disebut near. Near itu dekat, ya, dekat dengan benda. Jadi jaraknya mungkin hitungan senti kah atau meter bisa. Kemudian beside. Beside itu di sebelah atau di samping, ya. Ada juga istilah next to, ya, bersebelahan. Next to atau beside. Nah, itu yang Mister jelaskan di gambar tersebut. Nah, anak-anak, kita langsung ke halaman 2, ya, di buku modul kalian. Exercise 1. Listen to the teacher's voice in pronouncing the words. Praise or sentences, then imitate what the teacher says. Ya, dengarkan gurumu, ya, dalam pengucapannya kata-kata, ya, atau frase atau kalimat, kemudian tirukan, ya, atau ulangi apa yang diucapkan oleh guru. In, ya, di dalam, ya. On, di atas atau menempel pada benda. Under, di bawah, tertutup oleh benda. Kemudian above, di atas atau dibatasi oleh jarak seperti yang Mister jelaskan tadi. In front of, posisinya di depan. Behind, di belakang. Among, di antara banyak seperti Mister jelaskan. Between, di antara dua benda. Kemudian near, di dekat. Beside, di samping. Next to, di sebelah, ya, atau sejajar. Kemudian below, di bawah, dibatasi oleh jarak, ya, di bawah, ya. Kemudian opposite, di balik atau sebaliknya, berseberangan. Kemudian around, di sekitar, mengelilinginya, ya. Through, melalui. Jadi misalnya ada lubang sini, tabrak, through, ya. Itulah jenis-jenis preposition, ya, yang kata. Sekarang halaman 3, writing exercise. Please complete the missing words based on the picture above. Lengkapi, ya, kata-kata yang hilang dengan menggunakan atau berdasarkan gambar di atas. Ya, kalian bisa, ya. Misalnya the pen is di mana? Berarti under. Pen berada di sebelah pensil. Berarti the pen is next to the pencil. Atau berdekatan dengan pensil, near the pencil, boleh. The blue book is, ya, buku yang biru itu di mana? Under, on the table, dan seterusnya, ya. Kalian bisa kerjakan sampai huruf C itu, ya. Kemudian kita langsung ke halaman 4, fill in the blank, ya, berdasarkan percakapan itu. Mom, where is my cap? Mom said, it is in your bag. Berarti di dalam tas Anda. Kemudian I don't see it. Where is it? Well, the bag is on the desk. Son said, here it is on the desk. Mom, Son said, Mom, see you. Mom said, okay, have fun. Ya. Kemudian kalian mengulangi second dialog atau percakapan yang kedua. Oke, anak-anak. Halaman 5. Perhatikan gambarnya dan perhatikan keterangannya, ya. The blue bird is on the box. Ya, the blue bird is under the box. Kemudian the blue bird is next to the box. Number 4, the blue bird is in front of the box. Number 5, the blue bird is behind the box.
6. The blue bird is between two boxes. Number 7. The blue bird is around the box. Number 8. The blue bird is through the box. Ya. Oke anak-anak. Untuk penjelasan selanjutnya kita akan bertemu lagi di pertemuan kali berikutnya, yaitu tentang grammar, fokus, dan lain sebagainya dan selanjutnya. Oke anak-anak, demikian dulu pembelajaran kita hari ini, dan kalian belajar dengan baik. Oke, see you, bye-bye.